Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir surat Al-Fatihah oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita masih dalam pembahasan ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Tepatnya di halaman 52. Halaman 52. Dikatakan di sini wa ammas siratul mustaqim faqala al-imam at-Tabari rahimallahu taala. Adapun makna as-siratal mustaqim, maka al-imam at-Tabari rahimallahu berkata ajma'atil ummatu min ahli ta'wili jami'an ala anna as-siratal mustaqim huwa tariqul wadihul ladzi la iwijaja fi. Kata beliau, telah sepakat umat Islam terutama dari ahli takwil. Kalau kita sampaikan di sini secara global, takwil itu ada dua, takwil yang benar dan takwil yang salah. Ini mirip dengan tafsir. Ada tafsir yang benar, ada tafsir yang salah. Tentunya tafsir yang benar yang mengikuti penafsiran para salafus saleh. Tafsirnya para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena merekalah orang yang paling paham tentang Al-Quran. Mereka, terutama para sahabat yang langsung belajar kepada Rasul. Diriwayatkan para sahabat kalau belajar kepada Rasul, tafsir ayat, 10 ayat, 10 ayat. 10 ayat mereka pahami betul, mereka amalkan, pindah 10 ayat berikutnya. Ini sesuatu yang sudah sangat diterima oleh semua umat Islam. Para sahabat, merekalah orang yang paling paham tentang Al-Quranul Karim. Dan ini pula yang dinyatakan oleh Allah banyak dalam banyak ayat Al-Quran untuk kita mengikuti jejak para sahabat Rasul. Walladzina taba'uhum bi ihsan fattabi' man anaba ilayya
Ittabi man anaba ilayya. Ikutilah jalan orang-orang yang bertobat kepadaku, yaitu para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sudah kita pernah sampaikan di antara makna ihdinas siratal mustaqim, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, man kana a'lam bil haqqi wa atba' lahu fahuwa aula bisiratil mustaqim. Orang yang lebih paham tentang kebenaran dan yang lebih mengikuti kebenaran, merekalah yang lebih layak dengan as-siratal mustaqim. Kemudian Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin menambahkan lagi, walihada fassara salaf as-siratal mustaqim wa ahlihi bi Abi Bakar wa Umar wa bi ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah para salafus saleh mentafsirkan siratal mustaqim dan para pengikut siratal mustaqim dengan Abu Bakar, Umar dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Merekalah orang yang paling paham tentang tafsir Al-Qur'an. Dan ini yang juga dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau berdialog dengan kelompok Khawarij atau teroris pada waktu itu yang ingin memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Abbas, "Ji'tukum min indi ashabir Rasul sallallahu alaihi wasallam." Aku diutus dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan kaum al-ansar. Wa qad nazzalal Qur'anu alaihim. Al-Qur'an diturunkan kepada mereka. Wa hum a'lama minkum bi tafsirihi. Dan mereka lebih paham tentang tafsir Al-Qur'an dibandingkan kalian. Maka dikatakan tafsir yang benar kalau mengikuti tafsir para salafus saleh, para sahabat yang langsung belajar kepada Rasul, tafsir para tabi'in yang belajar langsung kepada para sahabat, dan tabi'ut tabi'in yang belajar kepada para tabi'in. Seperti yang sudah kita sampaikan di awal pembahasan kitab ini. Takwil yang benar, takwil yang mengikuti pemahaman para salafus saleh. Lawannya takwil yang salah, yaitu takwil yang menyelisihi takwil para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kelompok tadi teroris, kelompok Khawarij memahami Al-Maidah 44, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Dan barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka mereka kafir. Kata kelompok teroris, kelompok Khawarij sepanjang masa, kafir, keluar dari Islam, murtad. Dan ini sumber terorisme sepanjang masa. Mereka mengkafirkan dulu yang tidak berhukum dengan hukum Allah sesuai dengan versi mereka. Kemudian mereka pun menghalalkan darah yang telah mereka kafirkan tersebut. Padahal tafsir Abdullah bin Abbas, tafsir para tabi'in, wa faulaika humul kafirun, kufrun duna kufrin, itu kufur kecil, kufrun la yangkulu anil millah, kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Maka tafsirnya kelompok teroris itu tafsir yang salah, yang batil, itu takwil yang keliru. Maka sekali lagi harus dipahami, ada takwil yang hak, ada takwil yang batil, ada takwil yang sahih, takwil yang salah. Ini kita sampaikan memang secara umum kata-kata takwil itu lebih diidentikan kepada yang batil, yang negatif. Misalnya kalau kita ingat yang mungkin ikut kajian kita, Aqidah Salaf Ashabul Hadits oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah. Di awal kitab beliau mengatakan
Ahlus sunnah wal jamaah menetapkan semua sifat-sifat Allah tanpa mentakwilkan. Mentakwilkan seperti ketika Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya, apakah yang mencegah engkau wahai iblis untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kata beliau Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i, Ahlussunnah menetapkan apa adanya. Sifat kedua tangan bagi Allah sesuai dengan kemuliaan kebesaran Allah tanpa ditakwilkan dengan kata-kata oh maksudnya itu kekuasaan Allah, itu adalah kekuatan Allah. Ini kata beliau adalah takwilnya kelompok Jahmiyah, kelompok Mu'tazilah. Jadi sekali lagi pahami dengan benar kapan menempatkan kata-kata takwil. Apa yang bisa dipahami dari kata-kata takwil? Kalau di sini yang dimaksud itu tafsirnya. Ya. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma Rasul doakan dengan kata-kata Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Abdullah bin Abbas tentang urusan agamamu dan pahamkan dia takwil. Jadi secara asal kata takwil itu enggak selalu negatif. Ya. Rasul mendoakan apa? Abdullah bin Abbas menjadi ahli takwil. Cuma di sini takwil yang hak, tafsir yang benar. Beda dengan tadi. Allah mengatakan dirinya punya kedua tangan, namun ditakwilkan dengan kedua kekuatan. Ini tidak ada dalam tafsir para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Yang ada pada tafsirnya kelompok namanya Jahmiyah ataupun Mu'tazilah yang menafikan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini sekilas ya, kita khawatir ada yang keliru kok dikatakan ijma ahli takwil. Ini takwil maknanya ahli tafsir. Dan ini kebiasaannya Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, kalau antum belajar tafsir atau membaca tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, beliau tidak mengatakan tafsir ayat ini demikian, tidak. Namun beliau mengatakan takwil ayat ini demikian dan demikian. Maksudnya ya tafsir itu. Jadi harus dipahami. Jadi takwil secara umum sama dengan tafsir, ada yang hak, ada yang batil. Kata Imam At-Tabari rahimahullah, ahli tafsir telah sepakat untuk mengatakan namanya as-siratal mustaqim adalah jalan yang terang, yang tidak bengkok sama sekali. Wadzalika fi lughati jamil Arab, dan itu dalam semua bahasa orang Arab. Insyaallah akan ada penjelasan lebih lanjut tentang hal ini pada min hidayatil ayah, bahwasanya Rasul ketika mentafsirkan surat Al-An'am 153, kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW menggaris satu garis yang lurus. Khattalana asal khattan biyadih. Ya, nanti akan ada pembahasannya. Rasul menggaris satu garis yang lurus. Ya, di sini menunjukkan pula jalan kebenaran, jalan yang lurus cuma satu. Makanya nanti dalam ayat Al-An'am tadi, ketika Allah menyebutkan jalan yang lurus, Allah sebutkan dalam bentuk tunggal. Wa anna hadza sirati mustaqimah. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Tsumma khatta khututan an yaminihi. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kemudian Rasul menggaris-garis yang banyak di kanan dan kiri. Seraya mengatakan hadhis subul. Inilah jalan-jalan kesesatan, jalan-jalan yang menyimpang. Dan itulah yang Allah firmankan, wala tattabi'us subul. Jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak. Ini yang harus kita yakini sesuai dengan ayat surat Al-An'am 153 dan juga berdasarkan ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang Rasul membuat garis yang lurus untuk menunjukkan jalan yang lurus siratal mustaqim hanya satu, yaitu jalannya Rasul
dan para sahabat Rasulullah SAW. Sedangkan jalan yang menyimpang itu banyak. Maka jangan pernah mengatakan banyak jalan menuju surga, dalam artian ikut semua, tidak. Ya, yang mau ke surga ikuti jalannya Rasul, ikuti jalannya para sahabat Ar-Rasul dalam semua bidang agama ini, dalam masalah akidah, ibadah, dakwah, akhlak dan seterusnya. Kemudian walihada qala al-Imam At-Tabari rahimahullah. Oleh karena Imam At-Tabari rahimahullah berkata, walladzi huwa aula bi ta'wili hadhil ayat indi a'ni ihdinas siratal mustaqim an yakuna ma'niyan bihi wafiqna lis-sabat ala martadaitahu. Kata Imam At-Tabari seperti yang sudah kita sampaikan, bahwasanya apa yang ditulis di sini adalah ringkasan entah dari tafsir Ibnu Katsir ataupun tafsir Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Beliau mengatakan yang lebih layak untuk ditafsirkan, ditakwilkan menurutku adalah wafiqna lis-sabat. Beliau menyebutkan beberapa tafsir para ulama tentang ihdinas siratal mustaqim. Cuma kata beliau yang lebih tepat menurutku arti ihdinas siratal mustaqim adalah, ya Allah, berikan taufik kepada kami untuk kami bisa konsisten. Wafiqna lis-sabat ala martadaitahu. Untuk kita konsisten di atas apa yang engkau ridhoi. Ini butuh apa? Terus berdoa. Makanya tiap hari tidak lepas kita dari doa ini. Karena hati manusia ada di antara dua jemari Allah, kata Rasul. Dialah Allah yang membolak-balikkannya. Rasul SAW bersabda, kullu qulubi ibni Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Setiap hati anak Adam ada di antara dua jemari Allah, Allah yang membolak-balikkannya sesuai dengan kehendaknya. Kalau dalam segi bahasa Arab, hati itu dinamakan al-qalb. Al-qalb dinamakan qalb karena litaqallubihi, selalu berbolak-balik, kadang condong kepada kebenaran, kadang condong kepada kebatilan, kadang condong kepada ketaatan, kadang condong kepada kemaksiatan. Demikian seterusnya, hati terus berbolak-balik. Maka minta kepada Allah as-sabat, ketetapan. Jangankan kita yang penuh dengan kelemahan, Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, manusia yang paling bertakwa, yang paling bertauhid, namun beliau kata para sahabat, di antara doa yang Rasul sering panjatkan, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama. Ini yang selayaknya untuk kita terus panjatkan kepada Allah. Apalagi di zaman yang penuh fitnah ini. Yang Rasul gambarkan dalam Sahih Muslim, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim. Kata Rasulullah SAW, bersegeralah kalian untuk beramal kebaikan, karena akan muncul banyak fitnah yang banyak sekali. Seperti potongan malam yang gelap gulita. Banyak orang yang enggak paham, yang enggak sadar. Karena apa? Gelapnya fitnah tersebut. Sampai kata Rasul, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi harinya dia masih mukmin, sore harinya sudah kafir. Berbaliknya cepat sekali. Wa yumsi mu'minan wa yusbi kafiran. Sore harinya masih mukmin, pagi harinya sudah kafir. Kenapa demikian? Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Naudzubillahi min dzalik. Ini menunjukkan bagaimana cepatnya hati itu berubah. Maka perbanyak doa sebagaimana yang Rasul contohkan, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana
ahla din. Demikian pula ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, jangan sekedar ucapan di bibir saja, jiwai. Ya Allah, kami memohon ketetapan, istiqamah, konsisten di atas yang Engkau ridhoi, di atas agamamu, di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, terutama di zaman yang penuh fitnah di sini, dengan medsosnya yang bertebaran berbagai macam syubhat, berbagai macam godaan syahwat dan seterusnya, maka perbanyak doa ya muqallibal qulub. Juga yang lainnya diantaranya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab wafiqna lis-sabat ala martadaitahu. Berikanlah kami taufik untuk konsisten di atas apa yang Engkau ridhoi. Wa wafaqta lahu man an'amta alaihi min ibadika. Dan berilah kami keistiqomahan, konsisten di atas apa yang Engkau berikan kepada hamba-hambamu min qaulin wa amalin, baik berupa ucapan dan amalan yang Engkau ridhoi. Ini sekali lagi juga sebagai bahan introspeksi bagi kita semuanya. Jangan mengucapkan kecuali apa yang Allah ridhoi. Jangan mengamalkan kecuali apa yang Allah ridhoi. Dan kita nggak tahu apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridhoi, kecuali dengan kita belajar. Qala Allah wa qala Rasul. Apa firman Allah, apa sabda Rasul. Ya. Sekali lagi kita nggak tahu apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah cintai, kecuali lewat wahyu Allah, lewat Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita sampaikan, tidak cukup hanya berdoa ihdinas siratal mustaqim, namun juga berusaha. Di antaranya dengan thalabul ilmi, belajar ilmu agama yang benar, yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Dengan kita belajar akidah para salaf, seperti misalnya kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad, kitab Syarh Sunnah karangan Imam Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i. Belajar kitab misalnya Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari, agar kita konsisten di atas akidah sahihah. Ya, karena apa? Dengan berbagai macam bentuk fitnah, kalau insya Allah kita punya benteng yang kuat, tameng yang kuat, yaitu tadi kitab salafus saleh. Ya, bahkan diibaratkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan ucapan yang baik, yaitu seperti pohon yang baik yang asluha, akarnya itu sabit, yang kokoh, yang kuat. Ya. Bagaimanapun badai menggoncang, tidak akan mungkin roboh. Karena apa? Sabitun. Ini sekali lagi salah satu ciri akidah salaf, akidah yang sabitah, yang kokoh. Karena apa? Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para salafus saleh. Jadi sekali lagi, doa saja tidak cukup. Sebagaimana kita minta rezeki kepada Allah, ya Allah berikan aku rezeki, berikan kami harta, namun malas bekerja. Bagaimana mungkin akan turun hujan dolar, hujan real? Tidak ada. Ya, ini sekali lagi menunjukkan harus kita berusaha untuk tetap istiqamah dengan melewati jalan-jalan tadi, dan juga apa? Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika huwas siratul mustaqim. Itulah jalan yang lurus. Kemudian kata Imam At-Tabari rahimahullah, li anna man wuffiqa lima wuffiqa lahu man an'amallahu alaihi minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada faqad wuffiqa lil Islam. Karena sesungguhnya barang siapa diberikan taufik kepada apa yang Allah anugerahkan kepada para nabi, para siddiqin wa syuhada,
maka dia telah diberikan taufik kepada Islam yang sebenarnya. Jadi ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang telah Engkau berikan kepada orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka. Akan ada penjelasan lebih lanjut tentang ayat ini, namun karena disebutkan di sini kita juga sebutkan sirata, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Siapa mereka ini? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Siratal mustaqim, jalannya para nabi, di antaranya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiddiqin, jalannya orang-orang yang siddiqin. Siapa siddiqin? Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wasyuhada, siapa syuhada? Di antaranya Umar bin Khattab, mati syahid beliau. Utsman bin Affan, mati syahid beliau. Bahkan Rasul SAW ketika berada di atas gunung Uhud, sempat gunung Uhud bergetar. Rasul mengatakan, ihda ya Uhud, tenanglah engkau wahai Uhud, fama alaika illa nabiyyun siddiqun wasyahidan, karena tidaklah di atasmu kecuali seorang nabi, yaitu beliau, dan siddiq, yaitu Abu Bakar Siddiq, dan dua orang yang mati syahid. Siapa mereka? Umar bin Khattab dan juga Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum jami'an. Intinya sekali lagi, siratal mustaqim seperti yang kata Ibnu Qayyim tadi, jalannya Rasul, jalannya para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ada ucapan yang indah dari sebagian para ulama. Kenapa kok kita ini diingatkan bahwasanya siratal mustaqim itu jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, para syuhada. Karena melewati siratal mustaqim itu penuh dengan onak dan duri, penuh dengan halangan dan rintangan. Karena memang akhirnya adalah surga Allah. Huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Banyak godaan, banyak halangan dan rintangan. Makanya ketika orang itu meyakini bahwasanya siratal mustaqim itu jalan yang dilewati oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada, meskipun seandainya dia sendirian berjalan di situ, dia tidak merasa terasing. Kenapa? Karena yang melewatinya para nabi, para siddiqin, para syuhada. Ini sekedar motivasi untuk kita tetap istiqomah di atas siratal mustaqim. Meskipun banyak yang memusuhi, meskipun banyak yang mencemooh, membuli, namun ingat, yang melewati jalan siratal mustaqim para nabi, para siddiqin, para syuhada. Maka la tastauhishan, jangan kalian merasa terasing, merasa minder, tetap istiqomah. Ya, sekali lagi, ini salah satu kata penawar faedah kenapa disebutkan jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, agar orang-orang yang ketika melewatinya itu kelihatannya sendirian, banyak yang menyimpang. Karena Allah telah berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ya, kalau kita sensus saja, berapa yang lebih banyak ya? Siapa yang lebih banyak? Yang salat atau yang enggak salat? Nah, ditambah lagi contoh yang di masjid, ya, lebih banyak orang salat jamaah di masjid atau tidak? Ini sekali lagi menunjukkan mayoritas bukan dalil kebenaran. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Seperti tadi Rasul menggaris satu garis yang lurus, satu kebenaran. Adapun yang menyimpang banyak, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang melewati siratal mustaqim jangan takut dengan banyak yang menyimpang tersebut. Ingat, yang berjalan di atas jalan yang lurus adalah para nabi, para siddiqin, para asyuhada. Sabar dan sabar, terus istiqamah. Banyak mohon-mohon kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dini. Ini sekali lagi di antara faedah disebutkannya siratal ladzina an'amta alaihim,
Yang itu nanti akan ada tafsirnya dari surat An-Nisa ayat 69. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Ya, sekali lagi di antara para nabi kita Muhammad SAW, wasiddiqin di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, dan syuhada Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma. Faqad wufiqa lil Islam, barang siapa yang telah diberikan taufik ke jalannya para nabi, para siddiqin wa syuhada, maka dialah yang telah diberikan taufik kepada Islam yang sesungguhnya. Jadi Islam yang sesungguhnya adalah Islam ala Rasul, Islam ala para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kalau dia telah diberikan taufik oleh Allah kepada siratal mustaqim, maka dia telah diberikan taufik wa tasdiqir rusul, untuk membenarkan semua para rasul. Ini sudah kita pernah sampaikan dalam penjelasan akhir surat Al-Baqarah, ya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minin, dan seterusnya. Bahwasanya kewajiban seorang hamba membenarkan semua para nabi dan para ar-rusul. Barang siapa yang tidak mengimani satu rasul, maka dia telah mendustakan semua para rasul. Harus komplit imannya kepada para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Dan kami tidak membedakan seorang pun dari para rasul. Misalnya, orang itu beriman kepada semua para rasul kecuali Nabi Musa misalnya, maka dia kafir. Dia mengimani semua rasul kecuali Nabi Nuh alaihissalam misalnya, maka dia kafir, nggak sah keimanannya, harus mengimani semua para rasul. Makanya Allah berfirman, kadzabat qaumun nuhinil mursalin. Kaum Nabi Nuh mendustakan semua para rasul. Padahal di zaman itu yang ada hanya Rasul Nabi Nuh, tapi Allah menganggap orang yang gak beriman dengan satu Rasul sama saja dengan tidak beriman kepada semua para Rasul. Ya, maka yang telah diberikan taufik kepada siratal mustaqim adalah yang mengimani semua para Rasul. Dan konsekuensinya membenarkan semua kabar berita dari para Rasul. Terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar cinta Rasul, bukan hanya sekedar melaksanakan perintah Rasul, namun juga wajib membenarkan semua kabar berita dari Rasul. Contoh misalnya tentang sifat Allah. Dalam hadis yang mutawatir, Rasul mengatakan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunya hina yabqa sulusu al-laili al-akhir. Allah Rabb kita turun sepertiga malam terakhir seraya berfirman, man yad'uni fa astajibulah. Barang siapa, kata Allah, yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Man yastaghfiruni fa aghfirlah. Barang siapa yang mohon ampun kepadaku, aku akan ampuni. Ini sekali lagi merupakan konsekuensi kita mengimani Nabi kita Muhammad SAW, membenarkan sebuah kabar berita dari Rasul tanpa tadi mentakwilkan dengan takwil yang batil ataupun yang salah. Wa tamasuk bil kitab, kalau orang itu telah diberikan taufik kepada siratal mustaqim, maka dia berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Allah berfirman, wa'tasimu bihabli jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah dengan tali Allah, kata sebagian ulama tafsir, yaitu dengan Al-Quran. Ini adalah perintah untuk kita berpegang teguh dengan Al-Quran. Tidak sekedar membacanya, tidak sekedar menghafalkannya, namun harus juga memahaminya dengan pemahaman yang benar, pemahaman para salafus saleh. Kemudian berpegang teguh dengan ajarannya. Dan di antara inti ajaran Al-Quran, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Quran kulluhu tauhid. Al-Quran intinya tentang at-tauhid. Apalagi kalau kita jabarkan seperti dalam tafsir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
Karena inti Al-Quran ada pada Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah dinamakan Ummul Quran. Dan intinya Al-Fatihah pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tentang apa? At-tauhid, terutama tauhid al-uluhiyah, beribadah hanya kepada Allah semata dan bergantung, bertawakal hanya kepada Allah. Ini termasuk dengan Al-Quran. Maka sekali lagi, kalau orang itu betul-betul berpegang teguh dengan Al-Quran, harus tauhidnya benar, tauhid ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa tamasuk bil kitab. Dan sudah kita sampaikan, tidak mungkin orang itu bisa berpegang dengan Al-Quran, tidak mungkin orang itu bisa mengamalkan Al-Quran tanpa Al-Hadis. Sebagaimana kata makhul ulama salaf mengatakan, Al-Quran ila sunnah ahwaju minas sunnah ila Al-Quran. Al-Quran lebih butuh kepada as-sunnah, kepada Al-Hadis, daripada Al-Hadis butuh kepada Al-Quran. Makanya dusta kalau ada yang mengatakan saya mengamalkan Islam hanya lewat Al-Quran saja. Nggak mungkin, dusta. Karena nggak mungkin orang itu bisa salat 5 waktu tanpa penjelasan dari Al-Hadis. Nggak ada dalam Al-Quran salat duhur 4 rakaat. Ayat mana itu? Ada nggak ayatnya? Salat duhur 4 rakaat, bagaimana tata caranya mulai takbiratul sampai salam, nggak ada dalam Al-Quran. Ini sekali lagi menunjukkan Al-Quran butuh kepada penjelasan hadis Rasulullah SAW, tentunya hadis yang sahih. Dan inilah yang Allah firmankan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami, kata Allah, telah menurunkan kepada engkau Nabi Muhammad az-dzikra, Al-Quran, litubayyina linnas, untuk engkau jelaskan Al-Quran itu, yaitu lewat apa? Hadis-hadis beliau. Apalagi yang enggak beriman kepada hadis, naudzubillah min dzalik, ini bisa keluar dari al-Islam. Bagaimana orang itu bisa beriman dengan Al-Quran saja tanpa hadis, sedangkan Al-Quran sendiri mewajibkan kita mengikuti Al-Hadis. Allah mengatakan dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang Rasul ajarkan ambillah, praktekanlah, amalkanlah. Maka sekali lagi, ini tidak mungkin Al-Quran diamalkan, dipahami tanpa Al-Hadis. Kemudian kata Imam At-Tabari, wal amal bima amarahullahu bihi wal inzijari amma zajarahu anhu. Dan kalau orang itu telah diberikan siratal mustaqim, maka dia mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan perintah Allah yang pertama dan utama, perintah untuk bertauhid kepadanya. Seperti yang sudah kita sampaikan, ayat pertama dalam Al-Quran yang bentuknya perintah fi'il amr, yaitu perintah untuk bertauhid. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakum, wahai manusia, beribadalah kepada Rabb kalian. Ini perintah pertama dalam Al-Quran, perintah untuk bertauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah. Kemudian wal inzijar amma zajar anhu. Kalau orang itu telah diberikan taufik kepada siratal mustaqim, maka dia akan meninggalkan larangan Allah. Dan larangan Allah yang pertama, larangan dari berbuat syirik, seperti dalam lanjutan ayat tadi. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kalian membuat tandingan-tandingan bagi Allah. Ini larangan pertama dalam Al-Quran, larangan berbuat syirik, menyekutukan Allah, terutama dalam al-ibadah. Ini sekali lagi harus betul-betul dijiwai. Kalau kita berdoa kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, ini yang harus kita
juga amalkan. Watiba min hajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang itu telah diberikan taufik kepada siratal mustaqim, maka dia akan mengikuti manhaj, jalan metode Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya mencukupkan mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam bidang akidah, bidang ibadah, bidang akhlak, bidang muamalah, bidang dakwah, seluruh bidang kehidupan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka orang itu kalau sudah menyimpang dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak di atas siratal mustaqim. Na'udzubillahi min dalik. Watiba min hajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita sampaikan, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Nabi Muhammad kepada kaum muslimin, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Imam Ahmad rahimahullah, nadartu fil mushaf fawajatu fihi anna ta'at Rasul fi 33 maudhi'an. Aku ketika memperhatikan mushaf Al-Qur'an, aku dapati ada 33 ayat Al-Quran yang memerintahkan taat kepada Rasul, yang memerintahkan ittiba, mengikuti ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Watiba min hajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula wa min hajil khulafa al-arba'ah, dan mengikuti manhaj, metode, jalan, petunjuk, ajaran para khulafa al-arba'ah, khulafa ar-rasyidin. Ini seperti yang Rasul sabdakan dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Rasul SAW mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelahku nanti, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Apa solusinya? Kata Rasul, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajib. Peganglah sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin, dan gigit dengan gigi geraham kalian, gigit erat. Nah, kemudian wa kulli abdin saleh, mengikuti jejak orang-orang yang saleh. Orang yang saleh adalah orang yang ikhlas dalam ibadah, yang beramal soleh dengan ikhlas dan mengikuti ajaran Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu dzalik minas siratil mustaqim, dan semua itu termasuk bagian daripada as-siratal mustaqim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan kepada kita jalan yang lurus sampai akhir hayat kita nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.